pelaksanaan ANBK untuk jenjang SD sederajat sudah dimulai hari ini tanggal 9, yang mana rangkaian ANBK SD sederajat dimulai dari gladi bersih tahap 1 untuk jenjang SD sederajat dan dilanjut gladi bersih untuk tahap 2. Karena untuk jenjang SD sederajat jadwalnya sangat panjang untuk pelaksanaan ANBK. Di sini ada beberapa informasi untuk teman-teman pelaksanaan ANBK, dan informasi ini sangat penting bagi teman-teman untuk diketahui. Ingin tahu apa saja informasinya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Dikmas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini saya memiliki beberapa informasi, yang mana informasi ini saya dapatkan dari sosialisasi pelaksanaan ANBK penjadwalan ulang khususnya untuk jenjang SMA sederajat dan juga SMP sederajat. Dan di sini ada informasi bagi satuan pendidikan SD utamanya yang baru melaksanakan tahun ini. Untuk proktor yang baru juga ini wajib disimak hingga selesai supaya paham. Nah, di sini teman-teman, untuk informasi pertama bahwa untuk pelaksanaan ANBK untuk jenjang SD ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang mana tahap pertama ini sudah ada informasinya pada pengumuman web ANBK. Untuk tahap pertama, pelaksanaan gladi dan juga ANBK utama dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Oktober. Ini gladinya ya teman-teman. Dan ANBK utama tahap 1 pada tanggal 23 Oktober hingga 26. Dan untuk pelaksanaan tahap 2, gladinya adalah tanggal 16 hingga 19 Oktober, dan untuk pelaksanaan ANBK utama tahap 2 nanti dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober hingga tanggal 2 November. Ini khusus untuk jenjang SD. Dan untuk lembaga non formal khususnya PKBM maupun KPPPS nanti akan ada jadwal khusus di hari Sabtu dan juga hari Minggu untuk ANBK utamanya. Nah, untuk gladi bersih bagaimana? Untuk gladi bersih pada pengumuman pada web ANBK, pelaksanaan jadwal khusus bisa dilaksanakan di semua tahap dan di semua gelombang. Yang sudah men-setting di tahap 1 pastinya bisa dilaksanakan 4 hari ini teman-teman, tanggal 9, 10, tanggal 11, 12. Ini untuk tahap 1. Dan tahap 2 tanggal 16 sampai 17 dan 18 hingga 19 Oktober. Ini untuk gladinya ya. Jadi untuk gladi bersih tidak akan ada jadwal khusus. Jadwal khusus berlaku untuk ANBK utama. Kemudian untuk informasi yang kedua, ini berkenaan dengan kegiatan penjadwalan ulang. Kabar baiknya untuk jenjang SMA sederajat dan juga jenjang SMP sederajat, bagi lembaga yang belum sempat mengikuti penjadwalan ulang, rencananya akan ada penjadwalan ulang kembali, yaitu penjadwalan ulang sapu jagat teman-teman. Yang mana informasi ini saya dapatkan dari sosialisasi untuk lembaga PKBM dan juga SKB, yang mana ini disampaikan langsung oleh Pak Suryo Atmojo. Nah, bagi teman-teman untuk jenjang SMA sederajat dan juga SMP sederajat yang belum sempat mengikuti penjadwalan ulang karena kendala teknis dan juga yang lainnya, nanti semoga saja bisa dibukakan kembali untuk pelaksanaan penjadwalan ulang bersamaan dengan penjadwalan ANBK SD sederajat. Nanti pastinya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ANBK SD sederajat, yaitu di bulan-bulan November ya teman-teman, ataupun bisa Desember di akhir penghujung semester 1. Nah, di sini untuk teman-teman yang patut diketahui, untuk jenjang SD jadwalnya seperti ini teman-teman. Nah,
supaya jelas, nanti untuk acuan teman-teman untuk pengaturan gelombang dan sesi pada web ANPK berlaku. Ini akan saya tandai. Penjadwalan ulang yang diberlakukan pada web ANPK yang paling penting ini teman-teman, ya, yaitu pada kegiatan ANPK utama. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan gladi di sini saya tandai lagi. Untuk pelaksanaan gladi di sini, teman-teman pastinya sudah melaksanakan untuk tahap satunya, yaitu pada tanggal ini ya. Ini adalah pelaksanaan gladi. Nah, untuk teman-teman akan ada jeda di sini karena ada pertanyaan, sekalian saya jawab. Khusus ini ya, khusus yang semi online akan ada waktu untuk sinkronisasi, yaitu di setiap tahapnya. Yang mana apabila teman-teman ID proktornya ini mengatur sesinya di tahap 2 di sini, pastinya nanti akan ada jadwal sinkronisasi untuk tahap 2-nya. Karena apa? Tahap 1 ini hanya sinkronisasi, yaitu tahap 1 saja untuk pelaksanaannya di tanggal ini ya teman-teman. Dan nanti pada hari Sabtu dan Minggu ini akan ada jadwal sinkronisasi gladi. Maka dari itu pada papan pengumuman tadi di sini tidak ada jadwal khusus di hari Sabtu dan Minggu. Semua bisa dilakukan pada setiap gelombang sesuai yang sudah tertera, karena pada tanggal 13 dan tanggal 14 nanti akan ada jadwal sinkronisasi untuk semi online. Seperti itu ya teman-teman. Ini khusus yang jenjang SD, MI, dan paket A yang menggunakan semi online. Karena ada pertanyaan, bagaimana untuk yang tahap 2 untuk jadwal sinkronisasinya? Apakah ada jadwalnya untuk yang sinkronisasi pelaksanaan tahap 2 atau gelombang 3 dan gelombang 4? Jadi jawabannya itu ya teman-teman. Nanti untuk yang pelaksanaan tahap 2 silakan cek untuk jadwalnya di menu asesmen nasional, yaitu pada jadwal sinkronisasi nanti akan ada muncul hari dan tanggal jadwal sinkronisasinya, bisa hari Sabtu dan bisa hari Minggu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah nanti pelaksanaan gladi bersih, langsung lanjut sinkronisasi tahap 1 ANBK utama teman-teman. Nah, jadi harap bersiap untuk yang mengatur sesinya di tahap 1. Nanti akan ada jadwal sinkronisasi bagi semi online dan pelaksanaannya ada di tanggal 23 Oktober hingga 26 Oktober untuk tahap 1 ya di sini. Kemudian untuk tahap 2-nya nanti akan ada sinkronisasi lagi untuk semi online, yaitu pada tanggal 27, dan pelaksanaannya ada di tanggal 30 di sini ya teman-teman untuk tahap 2. Ini ANBK utama, ini wajib ANBK ini diikuti ya. Jadi apabila ada yang belum bisa melaksanakan gladi bersih, masih bisa ditolerir karena semuanya ini adalah tes drive untuk kesuksesan ANBK utama. Nah, apabila teman-teman melihat pada rekap di sini, maka tidak akan ada rekapan untuk pelaksanaan gladi teman-teman. Adanya ANBK utama. Maka dari itu penjadwalan ulang khususnya yang di pelaksanaan gladi ini tidak akan ada. Adanya hanya untuk pelaksanaan ANBK utama ya teman-teman, untuk penjadwalan ulangnya. Dan nanti teman-teman bisa selalu pantau pada informasi web ANBK di sini karena selalu diupdate informasinya. Dan khusus untuk penjadwalan ulang perlu teman-teman ketahui, masalah pengaturan gelombang dan sesi ini tidak akan bisa diubah karena sudah menyesuaikan pengaturan gelombang dan sesi di saat ANBK utama, dan hanya dapat mengubah yaitu moda pelaksanaan melalui konfirmasi teman-teman. Konfirmasinya ke siapa? Ke helpdesk ANBK Kabupaten Kota, nanti supaya diteruskan ke tim teknis tingkat provinsi untuk mengubah modanya. Jadi informasi yang saya dapatkan seperti itu nanti masalah penjadwalan ulang ya teman-teman. Jadi di sini
bagi teman-teman khususnya jenjang SD sederajat, baik pelaksanaan moda semi online maupun full online, harap dicatat baik-baik jadwalnya di sini ya. Karena sudah jelas, teman-teman bisa disimak untuk acuan ANBK utama nanti. Jangan sampai tertinggal untuk pelaksanaannya ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya pada kolom komentar, nanti kita bantu dalam menyelesaikan masalah, khususnya untuk teman-teman jenjang SD, MI maupun PKBM untuk pelaksanaan paket A. Dan apakah nanti ada kesempatan mengubah modanya untuk pelaksanaan MBK utama? Menurut informasi terbaru akan dibuka kembali nanti pukul 12 siang dan akan ditutup pada tanggal 16 Oktober menginjak ANBK utama. Jadi kesempatan ini gunakan baik-baik ya teman-teman. Oke, semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering kali ditanyakan pada WA group maupun yang lainnya, ataupun pada video-video saya yang lainnya ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi dan menjawab beberapa pertanyaan terkait ANBK jenjang SD sederajat. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Sekali lagi, bagi teman-teman bisa disimak, bisa dilihat intip-intip selalu web ANBK-nya, serta lihat jadwalnya untuk ANBK ya teman-teman, karena sudah tertera pada pos ANBK. Semoga pelaksanaan ANBK jenjang SD sederajat bagi teman-teman operator maupun proktor bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu informasi kali ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa selalu mendukung dengan menekan tombol like serta subscribe channel, serta nyalakan notifikasi supaya tidak tertinggal informasi yang kami berikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.